Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Faki, NPM 234111068, kelas manajemen 23A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keseimbangan antara kehidupan sosial dan akademik. Sebagai seorang siswa, adalah prioritas utama Anda untuk mempertahankan dan menjaga nilai Anda setinggi mungkin. Namun, menjaga kehidupan sosial yang sehat juga penting karena manusia adalah makhluk sosial dan juga mendambakan kontak dengan manusia lain. Salah satu perjuangan paling umum di kalangan siswa saat ini adalah menjaga keseimbangan antara studi dan kehidupan sosial mereka. Stigma yang ada adalah bahwa siswa yang pandai dalam belajar seringkali tidak memiliki kehidupan sosial dan lebih memilih menghabiskan hari-hari mereka dengan mengurangi diri di kamar atau di perpustakaan untuk mempersiapkan ujian berikutnya. Sementara di sisi lain, siswa yang sering berpergian dengan teman-temannya hanya memiliki sedikit waktu untuk belajar, sehingga mengalami kesulitan dan pelajaran atau memiliki nilai yang berkaisar dari rata-rata hingga di bawah ini. Namun, ada beberapa individu yang berbakat secara alami yang secara ajaib mampu menyeimbangkan antara bersenang-senang, jalan-jalan, bersosialisasi, dan belajar serta mendapat nilai yang bagus. Menyeimbangkan antara studi kehidupan sosial seperti mereka, orang-orang ini mungkin berbakat secara alami, namun Anda dapat belajar menyeimbangkan antara studi dan kehidupan sosial sebaik mereka. Yang pertama adalah sadarilah bahwa keseimbangan itu dibutuhkan. Kesalahan umum yang dilakukan sebagian besar siswa adalah tidak menyadari bahwa sesuatu yang berlebihan tidaklah sehat. Sama seperti terlalu banyak air yang dapat menggenangi dan membuat bunga layu, terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk belajar atau keluar untuk bersosialisasi dan berpesta juga tidak sehat bagi Anda. Hal ini dapat menyebabkan kelelahan akademik dan peningkatan stres karena terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk belajar dengan penuh semangat atau IPK yang lebih rendah karena terlalu sering keluar rumah. Hal ini bukan berarti kami melarang Anda untuk belajar dan keluar rumah, namun hanya untuk menunjukkan bahwa perlu ada keseimbangan di antara keduanya. Luangkan waktu di hari kerja untuk belajar, dan istirahatlah setiap akhir pekan dengan pergi keluar bersama teman-teman untuk menghilangkan stres dan menghindari kelelahan akademik. Keseimbangan selalu dibutuhkan dalam segala hal yang kita lakukan dan jangan pernah diabaikan karena papan catur seluruh ubinnya berwarna hitam hanya akan menjadi bolak-balik kayu hitam, sedangkan papan catur yang seluruh ubinnya berwarna putih dapat diibaratkan seperti selembar kertas. Yang kedua ada kelola waktu Anda dengan benar. Salah satu cara terpenting untuk menjaga keseimbangan antara akademik dan kehidupan sosial adalah dengan menyiapkan jadwal kegiatan Anda. Belajarlah mengatur waktu antara belajar dan jalan-jalan bersama teman dengan mendapatkan waktu dan tanggal tertentu untuk melakukan aktivitas tersebut. Anda bisa memulainya dengan membuat jadwal tertulis kapanpun Anda punya waktu luang dan memutuskan apakah Anda ingin menghabiskan waktu itu dengan belajar atau untuk belajar. Begitulah waktu itu dan prioritaskan mata pelajaran atau topik yang sulit Anda kuasai dan selalu luangkan waktu 5-10 menit untuk beristirahat sesekali. Jika Anda kebetulan memilih jalan-jalan bersama teman-teman, maka pastikan untuk menetapkan batasan agar Anda masih punya waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah atau aktivitas akademik apapun yang diberikan oleh sekolah Anda. Anda juga perlu memastikan untuk menjaga sosialisasi Anda sedekat mungkin dengan akhir pekan.
Dengan melakukan hal ini, Anda pada dasarnya mengatur ritme unik yang meminta Anda untuk belajar dan melakukan aktivitas akademis selama akhir pekan dan pergi bersama teman-teman Anda selama akhir pekan, mengingat Anda tidak memiliki hal penting untuk dilakukan. Yang ketiga, Anda patuhi jadwal Anda. Apa gunanya memiliki jadwal jika Anda tidak mematuhinya? Seringkali sangat sulit untuk menolak godaan dan ajakan dari teman ketika Anda baru saja mulai menjaga keseimbangan. Tetapi setelah Anda melewati beberapa minggu pertama, akan lebih mudah untuk mengatakan tidak. Ingatlah selalu bahwa Anda selalu bahas untuk menolak undangan dari teman. Hal ini menunjukkan bahwa Anda memiliki keyakinan untuk mengikuti jadwal Anda, dan Anda juga menunjukkan bahwa waktu adalah jauh lebih berharga dari mereka. Ditambah lagi, jika Anda menyisihkan sedikit antisipasi saat keluar dari bersosialisasi, maka akan lebih menyenangkan saat Anda akhirnya bisa jalan-jalan bersama teman-teman. Memiliki disiplin dalam diri sendiri dengan mengikuti jadwal Anda juga mempersiapkan Anda untuk masa depan. Segala upaya di masa depan yang mungkin Anda lakukan sebagai fondasi yang lebih baik seringkali merupakan kunci agar sebuah bangunan tetapi berdiri tegak dan bangga bahkan setelah digunakan selama beberapa dekade. Yang keempat, tetapkan tujuan. Jika Anda masih kesulitan mendapatkan motivasi untuk menghabiskan hari kerja di rumah dan belajar sebaiknya, tetapkan tujuan yang ingin Anda capai. Sasaran yang sederhana namun sulit dicapai untuk mendapatkan nilai sempurna di ujian tengah semester atau mendapat nilai ketulusan di kelas kalkulus dapat sangat membantu meningkatkan semangat dan menjaga semangat Anda tetap tinggi. Hal ini memaksa Anda untuk melakukan rutinitas Anda untuk mencapai lebih banyak tujuan yang telah Anda tetapkan untuk diri sendiri. Namun, disarankan untuk menjaga tujuan Anda dalam jangkauan tangan dan bukannya meleset. Karena tujuan yang ditetapkan terlalu tinggi seringkali cenderung terlalu melelahkan dan dapat menyebabkan kelelahan akademis. Belum tentu rasa putus asa yang mungkin Anda rasakan jika gagal mencapai tujuan yang telah Anda capai dengan susah payah. Jaga agar tujuan Anda tetap sederhana di awal dan biarkan tujuan tersebut terus berkembang seiring Anda mencapai lebih banyak hal setiap saat. Yang keenam, ada rancangan akhir pekan Anda. Seorang prajurit harus siap menghadapi setelah pertempuran yang mungkin menghadangnya. Hal ini juga berlaku untuk Anda. Selalu buat jadwal tentang apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan selama akhir pekan untuk membatasi penggunaan waktu yang Anda tidak peduli. Anda mungkin tidak pernah tahu kapan undangan kejutan dan muncul saat Anda masih memiliki tugas sekolah yang harus diselesaikan. Yang ketujuh, ada jaga kesehatan Anda. Tubuh yang sehat akan membantu Anda menjaga keseimbangan antara keunggulan akademis dan interaksi sosial. Menjaga kesehatan juga menjadi prioritas utama dan menyeimbangkan kehidupan akademis dan sosial. Bayangkan terbaring di tempat tidur karena sakit selama 3 hari. Anda tidak hanya tidak dapat berpartisipasi di kelas, tapi Anda juga kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi dan pergi keluar bersama teman-teman Anda. Mengabaikan kesehatan dan jatuh sakit ibarat ditabrak 2 ekor burung sambil memegang batu. Berolahragalah secara teratur untuk menjaga kondisi fisik Anda. Makanlah nutrisi dalam jumlah yang cukup setiap hari untuk memberi Anda energi untuk melakukan tugas Anda dengan benar. Dan jangan pernah juga lupa untuk selalu menghindari diri Anda secara rutin untuk mencegah dehidrasi dan penyakit lain yang mungkin menyerang Anda. Yang ke-8, yang terakhir, yaitu memiliki sikap
positif. Tentu saja metode ini tidak akan berhasil jika Anda memiliki sifat negatif terhadap keseimbangan dan merupakan anggota kelompok penundaan. Jika Anda tidak mempunyai keinginan untuk menyeimbangkan kehidupan akademis dan kehidupan sosial Anda, maka Anda hanya akan kecewa. Teruslah berjuang dan bekerja keraslah untuk menyeimbangkan kehidupan akademis dan sosial Anda, dan itu akan membawa pada hal-hal besar. Jadi, itu dia. Ini hanyalah beberapa cara untuk menyeimbangkan kehidupan sosial dan akademik. Kita harus ingat bahwa pelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas. Kita juga harus diberikan waktu untuk bersosialisasi dan menggunakan sebagian waktunya bersama teman-temannya dan keluarga. Sekian itu saja pidato yang saya dapat sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.